Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 21. Kembalinya nada. Semenjak kehadiran Rizky, Vida lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Tanpa rasa risih dan membedakan. Wanita itu mau menjaga. Saat Sekar sibuk bekerja. Bukan hanya mengajak bermain. Tetapi juga memandikan. Menyuapi. Bahkan menggantikan popok. Adek nanti nggak ke toko lagi. Tanya Hizam saat sarapan. Mungkin ke toko sebentar. Vida menjawab singkat setelah menelan makanan. Betah di rumah rupanya sekarang. Iya, Vida lebih suka main sama Rizky. Dia sudah bisa manggil bunda. Vida terkekeh saat mengingat kemarin malam. Rizky akhirnya bisa memanggilnya dengan sebutan bunda. Begitulah Vida mengajarkan, meski bukan anaknya. Tetapi rasa sayangnya luar biasa. Membuatnya ingin menjadi salah satu ibu untuk Rizky. Hizam tersenyum haru, menghela napas pelan saat nyeri kembali hadir di hati. Bagaimana tidak? Kemarin sore ibunya datang ke rumah. Tahu tentang cerita Sekar dan Rizky. Kemudian tanpa sepengetahuan Vida, mencetuskan soal menikahi Sekar saja. Daripada mengurus anak yang bukan darah daging sendiri. Apa tidak sebaiknya menikah dan memiliki anak dari wanita lain? Vida tidak mungkin marah. Toh sama saja bukan anaknya. Tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Hizam. Itu ide konyol. Menikahi Sekar hanya untuk memiliki keturunan. Sama saja menyakiti dua hati wanita sekaligus. Meski sebenarnya hatinya pun tersentuh saat melihat Vida sangat menyayangi Rizky yang bukan anaknya sendiri. Kesabaran Vida membujuk Rizky saat menangis. Jelas memperlihatkan sisi keibuannya. Namun, bukan berarti Vida bisa menerima saat ia menikahi Sekar. Tidak, Bang. Vida mencolek lengan Hizam yang termenung. Kok melamun? Astagfirullahaladzim. Hizam mengusap wajah. Mikirin apa? Selidik Vida. Ia sendiri merasakan ada yang disembunyikan dari suaminya. Sejak semalam. Lebih banyak melamun dan termenung. Ada kecurigaan bahwa ibu mertuanya telah mengatakan sesuatu yang membuat Hizam bingung. Enggak, abang lagi mikirin rencana. Hizam menggantungkan kalimatnya. Apa? Vida mengernyit. Curiga, abang ingin membangun rumah panti untuk anak-anak jalanan. Vida tercengang seketika. Wajahnya berbinar dengan mata yang mulai menampakkan kacanya. Di luar sana, masih banyak sekali anak-anak jalanan yang terlantar. Nggak sekolah dan hidup serba kekurangan. Rasanya, abang ingin membangun rumah kecil-kecilan untuk mereka. Menyekolahkan juga. Vida mengangguk antusias. Vida setuju. Sangat setuju dengan rencana abang. Nanti Vida bantu biaya bangun rumahnya. Vida ada tabungan. Insya Allah bisa untuk membantu. Hizam tersenyum. Tangannya terulur menyentuh pipi Vida. Tabungan abang insya Allah cukup. Nanti kalau kurang, baru abang bilang sama adek. Ya, iya. Vida ikhlas kalau uangnya habis untuk kebaikan. Abang pakai saja kalau misal nanti ada kekurangan. Terima kasih banyak ya, adek sayang. Hizam mencubit hidung mancung Vida. Mereka tertawa bersama, bahagia. Meski hati sebenarnya terluka karena banyak hal. Kedai masih sama seperti sebelumnya. Sepi dan semakin sepi. Hal seperti ini sebenarnya sudah sangat biasa bagi Dava yang sejak dulu jungkir balik membangun usaha. Pernah juga hampir putus asa dan menutup kedai. Namun, saat itu masih ada Andreas yang ikut menyemangati. Dava mengumpat dalam hati. Di saat seperti ini, mengapa ia masih saja memikirkan Andreas? Pengkhianat itu pasti sekarang sedang tertawa puas melihatnya terjatuh. Hatinya geram, tetapi tetap tidak ingin melawan. Meski sebenarnya ia ingin sekali mengambil lagi semua miliknya. Karena sekarang bukan lagi memikirkan diri sendiri, melainkan ada Aira, yang harus mendapatkan kebahagiaan dengan hidup tercukupi. Walaupun Aira bisa menerima keadaannya, hanya jaga-jaga, dan takut suatu saat akan ditinggal juga. Apalagi melihat ada Ilham yang seakan kembali mendekati Aira. Dava percaya dengan Aira, tetapi tidak dengan Ilham. Entah hanya perasaannya atau memang begitu adanya. Lelaki itu seakan sedang menunjukkan kepada Aira bahwa telah salah memilih pasangan. Sid, Dava kembali mengumpat dalam hati. Memikirkan semua itu membuatnya ingin sekali marah-marah. Tetapi tidak tahu harus dilampiaskan kepada siapa. Hanya menahan. Justru semakin dalam dan menumpuk saja. Sore ini, setelah menutup kedai,
Dava naik angkutan umum pergi ke minimarket tempat Aira bekerja. Semenjak 3 hari lalu, saat melihat Aira didekati Ilham, Dava selalu mengantar dan menjemput Aira meski naik angkutan umum. Abang nggak perlu antar jemput begini. Sayang ongkosnya. Begitulah komentar Aira 2 hari lalu saat Dava bersiap mengantar. Emangnya nggak boleh kalau jagain istri sendiri? Aku cuma nggak mau ada buaya yang deketin kamu lagi. Aira terkekeh mendengar jawaban Dava. Dalam hati jelas berbunga-bunga. Diantar dan dijemput oleh suami. Meski naik angkutan umum, rasanya sudah sangat bahagia. Jika memang hidup dalam kesederhanaan justru membuat hubungannya semakin erat, Aira rela. Dava selalu menolak saat Azril menawari untuk naik mobil saja. Ia hanya tidak ingin terlalu merepotkan orang lain. Meski sahabat sendiri. Selagi bisa melakukan sendiri, ia tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Walaupun sekarang ia harus mengeluarkan ongkos 2 kali lipat untuk antar jemput dan bolak-balik. Abang, seru Aira saat Dava turun dari angkot. Melambaikan tangan dengan raut wajah berbinar. Dava pun tersenyum. Ah, apa memang seperti ini saat hati sudah ada cinta? Hanya melihat wajah Aira saja sudah membuatnya bahagia. Apalagi saat wanitanya itu tersenyum riang menyambut kedatangannya. Rasanya, semua beban pikiran langsung hilang seketika. Dava menggandeng tangan Aira saat pulang. Tangan satunya membawakan belanjaan Aira. Naik angkutan umum berdua. Sudah seperti sepasang kekasih yang saling mencinta. Siapa yang tahu? Jika di hati Aira masih bertanya-tanya tentang perasaan Dava untuknya. Meski sikap Dava sudah berubah. Tetapi sekalipun belum pernah menyatakan cinta. Turun dari angkot. Berjalan di gang menuju rumah. Dava masih tetap menggandeng tangan Aira. Tersenyum ramah menyapa atau menjawab sapaan para tetangga. Ramai sekali sore seperti ini di gang perumahan tempat Dava menyewa. Seperti biasa, ibu-ibu yang berkumpul di depan rumah. Banyak anak berlarian di sekitar. Atau para pedagang keliling. Tidak salah ia memilih tempat tinggal di sini. Karena suasananya yang menyenangkan. Mampir. Neng, seru ibu pedagang nasi goreng. Aira menjawab dengan senyuman dan anggukan sebelum akhirnya masuk ke rumah. Enak banget ya jadi Aira. Suaminya ganteng. Romantis pula. Setiap hari digandeng begitu. Nah, gue boro-boro suami mau gandeng. Ditinggal ngibrit iya. Celetuk Susi yang berdiri berkumpul bersama yang lain. Sambil menyuapi anak. Ibu-ibu yang berkumpul di sana terbahak. Namanya juga pengantin baru. Wajar sih kalau masih mesra-mesraan. Entar coba kalau udah punya anak 5. Boro-boro gandengan. Jatuh aja disyukurin. Balas Rosa sambil menggunting kuku tangan. Aku kok masih penasaran. Ya, ganteng begitu kok mau jualan kopi. Tias justru memikirkan hal lain. Ah, jadi pengen nulis status di Facebook. Ganteng-ganteng jualan kopi. Nanti pada komen. Ya, kita ngerumpi di Facebook aja lebih seru. Dan celetukan Tias mendapat toyoran dari teman-temannya. Tertawa bersama. Semua sudah menjadi hal biasa. Malamnya. Setelah makan malam. Dava memilih duduk di ranjang dengan laptop di pangkuan. Aira yang baru saja selesai sholat Isya. Menghampiri duduk di samping Dava. Abang kok nggak ngerokok sekarang? Dava mengernyit. Mengangkat satu alis tebalnya. Kamu lebih suka kalau aku ngerokok. Bukan begitu maksudnya. Tapi, biasanya kan abis makan. Abang selalu ngerokok. Kayaknya dari kemarin. Aira nggak lihat abang ngerokok. Dava hanya menyeringai. Sebetulnya ia tak tahan ingin merokok. Tetapi melihat uang yang semakin menipis. Rasanya sayang jika dibelikan rokok. Abang masih ada uang. Kalau nggak ada. Aira masih punya simpanan. Kok, uang belanja juga masih ada. Kalau abang mau pakai buat beli rokok dulu nggak apa-apa. Dava menghela napas sejenak sebelum berkata. Aku lagi nyoba buat mengurangi ngerokok, Ra. Siapa tahu malah bisa bebas dari rokok. Bukan karena uang. Kalau cuma buat beli rokok, aku juga masih bisa. Dava memberi alasan. Abang serius. Alhamdulillah kalau begitu. Aira seneng kalau abang bisa berhenti merokok. Dava tersenyum. Tangannya menyentuh kepala Aira. Mengusapnya lembut. Doain aja. Semoga bisa. Aira menyandarkan kepala di bahu Dava. Tersenyum bahagia. Aira selalu doain abang. Doa apa saja. Salah satunya. Semoga Allah memberi hidayah di hati abang.
Ia mendongak menatap Dava yang mengernyit. Aira ingin sekali bisa sholat bareng abang. Siang ini, saat Dava terkantuk-kantuk menunggu di kedai, tiba-tiba saja ada gerombolan motor parkir di depan. Dilihat dari penampilan, mereka orang-orang biasa. Dava sempat mengernyit heran dan ingin menegur untuk tidak parkir sembarangan. Namun, ia salah prasangka. Gerombolan sekitar 15 orang tersebut masuk dan duduk di dalam kedai. Bang, pesan menu spesial di sini. Ya, salah satunya memesan. Setelah mendapat jawaban Dava, ia ikut duduk bergabung bersama teman-temannya. Soal meracik kopi, Dava jagonya dan jangan diragukan kenikmatannya. Azril dengan sigap melayani semua pesanan. Ramai sekali kedai siang ini. Bahkan setelah semua orang itu pergi, datang lagi gerombolan anak SMA datang. Ramai sampai sore. Rezeki anak soleh ini namanya. Bos. Seru Azril senang setelah semua pembeli pergi. Dava menyeringai puas. Andai setiap hari seperti ini ya, Zril. Ya moga kayak gini terus. Biar capek tapi puas. Dava mengangguk-angguk. Ya dah. Buruan beresin meja. Kita tutup. Lah. Tutup. Nggak nunggu sampai entar malam aja. Mumpung rame. Nggak. Udah cukup buat hari ini. Masih ada hari esok. Halah. Bilang aja mau jemput pujaan hati. Iya, yang udah kena virus cintanya Aira. Dava melotot. Tetapi Azril justru terbahak. Memang benar. Tanpa disadari bahwa ambisi yang dulu menggebu-gebu kini tak ada lagi. Jika dulu ia akan banting tulang tanpa kenal lelah. Tutup kedai sampai larut malam. Kini ia tidak ingin melakukannya lagi. Ada Aira yang menjadi prioritas utamanya saat ini. Di balik rasa bahagia Dava saat ini, ada orang yang ikut tersenyum senang melihat dari kejauhan. Setelah mendapat laporan lewat SMS ucapan terima kasih dari pekerja bangunan di rumahnya, juga dari adik teman yang dibayar untuk mentraktir semua teman-teman sekelas, Nada melajukan mobil dengan perasaan tenang.